Halo semua, gue Nanda. Pernah nggak sih kalian mengalami momen down dalam hidup? Nah, gue pengen cerita sedikit tentang pengalaman gue mengalami momen down dalam hidup, tapi akhirnya gue bisa bangkit dan menjadi gue yang sekarang ini. Dulu waktu gue SD, gue termasuk anak yang bisa dibilang cukup oke. Secara nilai gue bagus, secara ranking pun gue bagus nih. Gue ingat dari kelas 2 sampai kelas 6, gue setidaknya kalau nggak 5, pasti 3 besar. Nah, yang pengen gue ceritain di sini adalah pengalaman gue saat dimulai dari kelas 5. Jadi gini, gue lahir tahun 96, jadi kelas 5 itu mungkin gue umur 10, kalau nggak 11 tahun ya. Ya, kurang lebih umur segituan. Siapa nih yang satu angkatan sama gue? Gue lahir 96, mungkin dari lu pada ada yang lahir tahun 96 juga. Waktu zaman gue SD, itu nggak kayak zaman SD sekarang. Wah, enak banget anak SD sekarang tuh udah kenal HP, game online, dan sebagainya. Dulu, kalau misalnya gue pengen main game online, itu harus ke warnet. Ya, waktu itu warnet menjadi tempat yang didambakan oleh banyak anak-anak dan remaja. Termasuk gue. Awalnya gue sih biasa aja sama warnet. Gue nggak yang ngebet banget pengen ke warnet. Tapi yang namanya anak-anak ya, ngelihat teman-temannya main ke warnet, gue jadi pengen juga nih. Ya udah, gue izin lah sama bokap, nyokap, boleh nggak cobain main di warnet. Dan dibolehin nih, gue main warnet di deket rumah gue. Dulu gue inget juga billing warnet masih murah banget, jadi gue kalau main itu kadang bisa lupa waktu. Gue main apa? Nah, gue yakin lupa ada nih yang mungkin lahirnya atau mungkin sangkatan dengan gue nih ya. Kita mungkin main game yang sama. Gue waktu itu mainnya Ayo Dance ya, Audi, sama Counter Strike. Nah, dua game ini aja yang gue mainkan. Sebenarnya gue termasuk waktu SD dulu termasuk anak yang suka main game. Gue suka main PS. Waktu itu gue ada PS1, habis itu naik ke PS2, dan gue juga ada main game-game komputer. Ngomongin game komputer, lu pada inget nggak Game House? Nah, waktu itu di komputer gue diinstal tuh Game House. Gue main Insaniquarium, Dinner Dash, sama Feeding Frenzy. Nah, 3 game ini gue suka banget. Mungkin lu pada ada yang main juga ya. Sebenarnya gue sih main game bisa gue atur, tapi memang dunia warnet itu berbeda nih ternyata. Gue beneran ketagihan dengan dunia warnet waktu kelas 5. Gue main bisa lupa waktu sampai waktu belajar gue berkurang. Nah, waktu belajar gue berkurang ini ternyata berimpact sama nilai gue di sekolah. Khususnya yang pengen gue ceritain di sini adalah nilai matematika. Jadi gini, nilai matematika gue itu cenderung bagus ya, bisa dibilang bagus lah, 80-an ke atas biasanya. Tapi gara-gara gue mengenal dunia warnet ini, nilai matematika gue anjlok seanjlok-anjloknya. Gue inget banget ulangan gue pernah dapat nilai 50, terus turun lagi jadi 40. Gue inget banget pengalaman itu. Nah, nilai matematika gue kan turun nih. Pastinya orang tua gue tahu dong. Orang tua gue melarang gue main ke warnet lagi. Sebenarnya masalah nggak main ke warnet sih nggak apa-apa buat gue. Gue pun bisa menahan diri gue dan gue ya udah main game yang ada di rumah aja. Tapi inilah momen yang membuat gue merasa gue tercambuk dan sebenarnya sekaligus menjadi momen yang mengubah hidup gue sampai sekarang ini. For your information, gue suka banget sama matematika, ya. Bisa dibilang gue suka banget sama hitung-hitungan. Tapi materi kelas 5 gue inget udah susah nih, udah mulai susah, udah mulai analisis, udah mulai belibet deh soal ceritanya. Jadi memang harus ekstra belajar. Nah, nyokap gue juga di saat itu posisinya udah gak bisa ngajarin gue. Ya, karena nyokap gue itu ngajar gue dan adik gue itu sampai kelas 3 aja. Kelas 4, 5, 6 ngajar sesekali kalau memang materinya masih paham. Tapi memang materi sudah berubah pastinya dengan zaman nyokap gue sekolah. Jadi yang diajarin ya yang nyokap gue tahu aja. Ditambah gue itu nggak les. Ya, gue memang nggak mau les anaknya. Jadi gue belajar secara mandiri, gue belajar aja di rumah. Nah, apakah momen itu?
Jadi momen yang mengubah hidup gue sampai sekarang ini adalah momen ketika wali kelas gue ngomong ke gue kayak gini, Pri, kamu harus les biar nilai matematika kamu meningkat. Boleh les di sekolah atau les di luar, yang penting kamu harus les. Jeder, seorang Nanda disuruh les. Mungkin bagi sebagian orang disuruh les mah ya udah les aja. Tapi entah kenapa, jujur aja, gue masih inget banget rasanya. Gue disuruh les itu bikin gue down sedown-downnya. Gue ngerasa terpukul, bahkan gue ngerasa sedih banget. Gue nggak tahu kenapa ya, tapi yang gue ingat adalah kalau misalnya gue les, itu gue takut memberatkan orang tua gue karena harus bayarin gue uang les lagi, dan gue nggak mau itu. Ditambah gue memang nggak mau les dan gue nggak suka dengan les. Gue pikir ya udah gue belajar sendiri aja. Tapi omongan wali kelas gue itu bener-bener membuat gue down. Akhirnya pulang sekolah kan nyokap gue jemput gue nih. Gue ngomong lah sama nyokap gue dengan mata yang udah berkaca-kaca, dan akhirnya tumpah juga air mata gue. Gue nangis. Gue ngomong sama nyokap gue, mah kok disuruh les. Akhirnya di saat itu juga nyokap ketemu sama wali kelas gue. Mereka berdua diskusi. Akhirnya ya karena nyokap tahu gue nggak mau les, akhirnya putuskan gue nggak mau les gitu ya. Jadi gue nggak les, dan wali kelas gue bilang sama gue, ya udah nggak les nggak apa-apa ya, asal nilai matematikanya bisa dinaikin. Gue nggak tahu sih zaman sekarang gimana ya, tapi di zaman gue kayak matematika itu diagungkan banget gitu. Jadi kayak setiap anak harus bisa matematika. Ya nggak salah juga sih ya, dan ya gue nggak mempermasalahkan itulah. Tapi akhirnya diputuskan gue nggak les, dengan catatan ya gue harus belajar lebih giat lagi, gue harus belajar lebih ekstra lagi biar bisa meningkatkan nilai matematika gue. Masalah kelar sampai situ. Gue kira seperti itu. Besoknya wali kelas gue pagi ya, jam pertama wali kelas gue masuk kelas. Kita semua murid-murid udah di kelas. Entah gimana gue agak lupa alurnya, tapi wali kelas gue ngomong kayak gini, tuh jangan kayak si Pri, disuruh les doang nangis. Wah jujur gue malu banget waktu wali kelas gue ngomong kayak gitu. Tuh jangan kayak si Pri, disuruh les aja nangis. Itu masih terngiang-ngiang di gue. Sampai sekarang bahkan gue masih inget banget ekspresi wali kelas gue. Itu membuat gue malu. Tapi gue inget banget karena kata-kata wali kelas gue itu, gue malah jadi semangat untuk membuktikan kalau gue bakal ningkatin nilai matematika gue. Semenjak kejadian itu, gue bertekad gue akan meningkatkan nilai matematika gue. Gue akan membuktikan ke wali kelas gue kalau gue bisa meningkatkan nilai matematika gue. Caranya gue beneran meninggalkan dunia warnet. Main game di rumah pun jadi sangat jarang. Dan gue sampai beli buku latihan matematika di toko buku. Ya gue rasa lu pada yang dengar video ini ya, yang nonton video ini juga mungkin pernah ya ngalamin zaman-zaman SD kita ke toko buku. Itu selain beli buku komik ya, kita juga beli buku latihan matematika atau buku latihan mata pelajaran lain gitu ya, ya untuk latihan aja gitu. Gue beli yang bener-bener ada pembahasannya, gue belajar sendiri, dan setelah kejadian itu nilai ulangan gue akhirnya bisa meningkat lagi dan stabil ya, dan bahkan naik terus gitu ya sampai gue kelas 6. Nilai matematika gue nggak pernah jelek lagi, selalu bagus, dan akhirnya gue bisa lulus SD dengan nilai yang baik. Bahkan gue termasuk ranking yang cukup atas ya di akhir sekolah dasar gue. Akhirnya gue masuk SMP, dan di SMP gue makin jatuh cinta sama matematika. Gue bahkan ikut Olimpiade Matematika juga ya, walaupun nggak lolos ya, cuma ikut seleksi tahap pertama, kayaknya nggak lolos, tapi nggak apa-apa. Menurut gue itu pengalaman yang berharga buat gue, dan gue seneng banget bisa pernah ikut seleksi Olimpiade Matematika. Ditambah lagi gue inget kenapa gue suka banget matematika waktu SMP, karena guru matematika gue enak banget ngajarinya. Jadi ngajarin konsepnya jelas, habis itu cara mengerjakan soal jelas, itu jadi enak banget. Dan gue jadi semakin jatuh cinta sama matematika. Masuk SMA, wah gue makin suka lagi sama matematika nih. Bahkan waktu SMA gue juga ikut seleksi Olimpiade Matematika gitu ya, dengan jumlah siswa yang jauh lebih banyak, gue terpilih, and I'm proud of that.
Dan di masa SMA ini gue juga mengajar matematika untuk teman-teman seangkatan, untuk adik kelas gue, bahkan untuk teman-teman yang masih SMP. Dan di sini gue ngajar, gue buka privat, dan gue bisa adalah sedikit tambahan uang jajan gitu ya. Buat anak SMA lumayan, sejam dibayar sekian, itu menurut gue udah lumayan banget. Nah, yang pengen gue sampein di sini adalah gua yang dulu nih suka matematika gitu ya, tiba-tiba gua terjerumus ke dunia warnet, gua tidak bisa memanage waktu dengan baik. Anyway, gua nggak menyalahkan warnetnya ya, tapi gua menyalahkan faktor internal, yaitu diri gua yang tidak bisa memanage waktu dengan baik. Ya, akhirnya gua mendapatkan nilai matematika yang jeblok, anjlok gitu ya, bahkan sampai wali kelas gua menyuruh gua les, yang membuat gua sangat terpukul saat itu. Dan akhirnya ternyata momen itu menjadi cambukan yang membuat gue terpukul, tapi sekaligus yang membangkitkan semangat gue untuk bisa membuktikan kalau kita mencari solusi dari suatu masalah, itu akan ketemu hasilnya. Dan akhirnya sampai sekarang pun gue masih ngajar sebagai guru privat matematika sesekali. Kalau memang ada yang butuh gue biasa ajarin. Dan itulah cerita gue. Nah, ada beberapa poin nih yang pengen gue sampaikan dari pengalaman gue yang gue ceritain kali ini. Pertama, hal yang dulu menjadi kesukaan kita bisa saja menjadi bumerang buat kita saat kita terjerumus ke suatu hal yang salah. Bukan salah faktor eksternalnya, tetapi jangan-jangan itu salah faktor internal, yaitu diri kita sendiri. Yang kedua adalah saat lu terjerumus ke dalam masalah itu, jangan lengah dan jangan menyerah. Kita tahu setiap masalah pasti ada solusinya, walaupun mungkin solusi itu tidak menyelesaikan masalah 100%, tapi setidaknya masalah menjadi berkurang gitu ya. Jadi selalu cari solusi apapun itu. Solusi di gue tadi ya, gue belajar lebih giat, gue beli buku latihan matematika dan sebagainya. Yang terakhir, kita nggak tahu nih masa depan kita bakal kayak gimana. Hal yang mungkin jadi kekurangan kita di masa lampau, jangan-jangan bisa jadi kelebihan kita di masa sekarang. Kayak tadi, gue kurang di matematika waktu gue kelas 5, gue beneran parah. Gue bounce back, abis itu menjadi kelebihan gue sekarang, akhirnya gue bisa ngajar. Dan siapa tahu nih, apa yang lagi lu lakukan sekarang, mungkin sekarang terasa biasa aja. Ya udahlah, gue mau kerjain ini, kerjain aja. Jangan salah. Siapa tahu 5 atau 10 bahkan 15, 20 tahun ke depan, itu jangan-jangan jadi suatu hal yang lu kuasai dan itu bisa mendatangkan manfaat yang luar biasa buat lu. Jadi itu aja sharing gua kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube gua, Prinanda Radiatus. Semoga apa yang gua sampaikan ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian. See you on next video.